Oke, halo teman-teman, kembali lagi di To Edit ya, kembali lagi di To Imajinasiku dan hari ini seperti biasa di hari Selasa kita akan memberikan tutorial edit dan hari ini kita mau edit apa ya? Iya, hari ini kita nggak akan ngedit, tapi sebelum kita mulai, kita akan nonton dulu bumpernya. Yo, jadi itulah bumper terbaru dari kami itu bumper sementara ya, cuman nanti ya mungkin akan diperbaiki dan lebih menarik lagi. Oke, jadi hari ini kita mau ngasih tutorial apa? Nah, jadi mau ngasih tutorial bagaimana cara mengekspor video gitu ya. Jadi kalian tinggal masukin aja videonya yang udah kalian rekam ya. Di sini ada gambar-gambar kucing lucu-lucu gitu kan ya. Ya anggaplah ini kalian udah ngedit segala macam, kemudian kalian ingin mencoba untuk mengekspornya gitu. Jadi biasanya ketika kalian mengekspor video ini bisa ekspor kemudian media ya, atau kalian juga bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl M gitu ya. Nah, biasanya settingan awalnya itu seperti ini. Di sini API ya. Nah, biasanya seperti ini ya buat settingan awal ketika kalian mengekspor pertama kali menginstal Premiere Pro, kemudian ketika mengekspor itu settingannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ya ini agak kotak gitu ya dan formatnya AVI dan saya tidak merekomendasikan format ini karena menggunakan AVI akan sangat memakan kapasitas penyimpanan kalian gitu ya. Mungkin bisa untuk video sekitar 9 menit 10 menit itu bisa 1 sampai 2 gigaan gitu ya. Jadi itu terlalu memakan penyimpanan kalian dan kalian bisa menggunakan pertama bisa aja kalian dengan mudahnya langsung aja match sequence gitu ya. Tapi biasanya di sini formatnya menjadi MPEG kalau nggak salah. Nah, menjadi ini ya. Dan kita nggak tahu di sini jadinya berapa kayak gitu. Dan formatnya juga di MXF. Jadi mungkin nggak bisa di play di semua device yang nggak mungkin di HP mungkin nggak bisa gitu, harus di laptop pun mungkin harus dengan media player yang khusus gitu ya. Dan jadi settingannya yang paling mudah adalah membuat video ini menjadi MP4 gitu. Jadi membuat MP4 itu dari format kita ubah jadi menjadi H264 ya. Bedanya sama Blu-ray apa? Nah, kalau Blu-ray itu uh, kalau misalnya si device yang nggak support untuk menampilkan Blu-ray, nanti videonya bakal jadi kotak gitu ya. Nanti akan dilihatin ya. Tapi kalau misalnya yang H264 biasa ini, nanti formatnya seperti biasa 16:9 atau eh, ya 16:9, biasanya 1080, 720, 360p mungkin sangat sering kita menjumpai hal itu. Dan bisa dilihat di sini untuk video 9 detik kita memakan 12 MB, tapi ini bisa diatur lagi oleh teman-teman ya. Bisa dibesarkan dulu. Oke. Nah, di sini nah sini bitrate-nya ya. Jadi target bitrate ini atau yang atas ini minimum, yang bawah ini maksimumnya. Jadi Mbps, jadi setiap megabyte per second-nya itu 10 gitu ya. Jadi 10 Mbps minimal. Jadi dikali-kaliin gitu lah ya. Nah, ini karena nggak nyampe 1 menit kan, dan Mbps itu kurang lebih jadi 12 MB. Tapi kalau misalnya gede-gedein ya gitu bisa gede juga tuh. Bisa sampai 200 MB untuk video 9 detik gimana kualitas video yang kita inginkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nguploadnya cuma sekedar di Instagram untuk status WhatsApp atau misalnya di YouTube, buat saya settingan kayak tadi udah cukup sih. Tapi di sininya 10 ya. Untuk maksimumnya 12 aja. Ini udah cukup banget. Atau misalnya kalian bisa menggunakan VBR pas 2 dan ya macam-macam ya, bisa kalian coba atau misalnya CBR aja buat misalnya ini mah stagnan, misalnya per menit 22 MB atau berapa gitu ya, kayak gitu. Nah, biasanya kayak gini ya. Jadi ada rentannya gitu, rentan bawah, rentan atas. Jadi itu nanti ngelihat dari dinamik video kalian banyak gerak atau misalnya video kalian stabil aja. Kalau buat podcast sih misalnya kalian podcast aja diem, udah aja pakai CBR udah cukup gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian bikin film atau konten yang ngevlog, nah pakai yang VBR 1 atau 2 ya. Bisa kalian atur sendiri untuk itunya ya. Oke, jadi untuk settingnya seperti itu ya. Sangat sederhana untuk audionya. Udah yang pilih yang 48.000 Hz aja untuk formatnya AAC aja biar tetap ringan kayak gitu ya. Jadi
Kurang lebih settingan standar dan ringan untuk Premiere Pro, untuk project Premiere Pro kalian adalah seperti ini. Jadi setelahnya kalian tinggal ekspor. Nanti saya kasih perbandingan bedanya apa sih. Kita save dulu ya. Save-nya kita simpen di video saja ya. Video di sini H264 ya. H264. Oke, kita save, kemudian kita ekspor ya. Ini H264 yang biasa. Kita tunggu dulu gitu ya. Nanti akan sangat berbeda dengan kalian mengekspor H264 yang Blu-ray gitu ya. Jadi nah tapi ini tergantung dengan project kalian juga ya. Kalau misalnya kalian projectnya Blu-ray ya Blu-ray. Kalau misalnya kalian untuk bioskop atau layar tancap di stylenya di laptop ya nggak masalah, kalian ekspor Blu-ray gitu ya. Ini bisa kita Ctrl M aja ya biar lebih cepat untuk shortcutnya. Dan kita akan coba untuk H264 Blu-ray ini ya. Nah, ini menjadi 29 MB lebih besar dan formatnya berubah menjadi M4V gitu ya. Kalau misalnya buat audio biasanya ada MP3, nah yang kualitas agak bagusnya itu M4A juga gitu ya. Kemudian kita ekspor aja seperti biasa, seperti tadi ya. Kemudian kita sambil menunggu siap-siap aja langsung masuk ke video gitu ya. Nah, di sini kita udah punya 2 video ya. Harusnya kita ganti dulu namanya ya jadi yang ini, tapi nggak apa-apa lah. Karena kita juga mungkin sudah tahu ya. Gitu. Prosesnya juga kalau misalnya kalian menggunakan Blu-ray akan lebih lama daripada menggunakan yang H264 biasa gitu ya. Karena ya prosesnya Blu-ray jadi lebih tajam gitu, dari size MB-nya aja itu lebih besar gitu ya, 29, sedangkan tadi kita hanya butuh sekitar 12 MB tapi terekspornya sekitar 13 MB-an, jadi 12 MB itu kurang lebih lah kayak gitu. Dan juga ketika 29 MB, 29 MB mungkin di sini ada akan menjadi 30 MB lebih lah kayak gitu. Tuh ya teman-teman, jadi tapi nggak tahu sih kalau misalnya di laptop akan kelihatan. Biasanya kalau di laptop sih bakal kelihatannya sama aja. Ini misalnya saya yang H264 biasa ya. Ya jadinya biasa sih. Kemudian kalau misalnya yang Blu-ray, nah jadi bakal ada pilihannya kalau misalnya kita pakai bawaan dari Windows-nya, kita lihat. Oh nggak bisa. Kita coba open with MPC. Kalau pakai MPC sih jadi sama aja sih. Tapi kalau misalnya dilihat di resolusinya, ini kalau misalnya kita lihat ke details untuk, nah ini saya ekspor dengan 720p ya, dan tadi yang H264 biasa ya. H264 biasa itu resolusinya 1280 kali 720. Kita sangat sering melihat resolusi itu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang Blu-ray itu resolusinya sebenarnya hampir kotak gitu ya. Nah, ya kita lihat di Premiere-nya aja. Kalau misalnya kita Ctrl M, nah untuk Blu-ray ya kita pilih yang HD 70 atau berapapun itu ya. Kita bisa lihat di sini untuk sequence-nya itu resolusinya agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya kita pakai yang I nih, ada I-nya ya. Nah ini yang Blu-ray. Jadi resolusinya itu 144 kali 1080. Padahal kalau 1080 biasanya kita jadi 1080 kali berapa ya? 1080p itu. Boleh. 1080p biasa tuh biasanya di sini aja dulu H264. Kita cari 1080. Nah, 1080p itu biasanya sampai 1920 ya. Jadi panjang hasilnya gitu. Sedangkan kalau misalnya tadi kita pakai yang Blu-ray, nah resolusinya tuh 1290 kali 1080 kayak gitu. Untuk yang ini kayak gitu ya. Jadi 144 kali 1080. Nah, jadi hasilnya tuh kayak hampir kotak gitu ya kalau misalnya kalian pilih yang Blu-ray ini gitu. Jadi pakai yang H264 biasa aja biar ekspor kalian lebih ringan juga. Jadi mungkin segitu aja tutorial ekspornya, agak sedikit cringe ya, nanti mungkin diselingi dengan video-video berikutnya. Terima kasih, kembali lagi di Teduh Imajinasi berikutnya. Bye-bye.